masih ceria, penuh semangat, walaupun saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan selalu dilaksanakan mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Dengan demikian kita terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu kita lihat ada dua bentuknya. Ini adalah proses-proses yang asosiatif dan proses-proses yang disosiatif. Kita lihat proses-proses yang asosiatif. Apa itu yang dimaksud dengan proses-proses yang asosiatif? Barangkali anak-anak kami ada telah belajar di rumah mengenai proses-proses yang asosiatif. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan anak kami, Bella. Pengertian dari proses-proses yang asosiatif adalah proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Ya, tepuk tangan untuk jawaban teman kamu. Ya, jadi bagaimana proses itu bisa terjadi? Karena ada satu pandangan, ada arah. Jadi kelompok itu ataupun perorangan itu bersatu untuk mencapai suatu pandangan dan hasilnya nanti akan pasti lebih baik. Kita lihat bagaimana proses interaksi sosial yang asosiatif tersebut. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa proses-proses yang asosiatif itu terbagi berapa? Tiga. Ya, kita lihat satu-satu. Ya, perhatikan. Silakan, bagaimana kamu menganalisis tentang gambar tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Anak Salom. Gambar itu menunjukkan suatu kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu hal beberapa tujuan bersama. Ya, tepuk tangan untuk jawaban teman kamu semuanya. Jadi, itu yang kita lihat dari gambar tersebut. Sebagaimana yang sering dicanangkan oleh Presiden kita, bergotong royong. Ya, kita lihat lagi kerja dari asosiatif tersebut. Nah, kami perhatikan siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Pendapat saya tentang gambar tersebut merupakan suatu akomodasi. Pengertian akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan pihak lawan sehingga lawan tidak hilang kepribadiannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban teman kamu. Nah, itulah akomodasi. Kita lihat yang berikutnya. Ya, silakan dianalisis bagaimana pendapat kamu tentang itu. Saya, Pak. Nah, silakan. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa terjadinya interaksi sosial, yaitu proses-proses yang asosiatif, yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk menciptakan kesatuan dalam pikiran. Iya, jadi seperti yang sering diumumkan di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, terima kasih. Jadi itulah yang di sini kita lihat, yaitu ada asimilasi karena kita dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ada lambang negara kita, yaitu bendera merah putih. Kita lihat lagi bagian, diperhatikan. Apa itu proses-proses yang disosiatif tersebut? Sudah ya. Nah, kami Gambar tersebut merupakan proses-proses yang disosiatif, yaitu proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan menegakkan solidaritas kelompok. ya, kita perhatikan gambarnya, bagaimana
yang disebut itu disosiatif. Ya. Siapa yang memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya. Silakan. Dari gambar tersebut merupakan kompetisi atau persaingan. Pengertiannya adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan untuk jawaban teman-teman. Nah, ada persaingan. Sampai situ ada pertanyaan? Saya, Pak. Nah, silakan. Nak. Di kesempatan kali ini, saya ingin bertanya bagaimana contohnya kompetisi atau persaingan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang memberikan jawaban tentang itu? Saya, Pak. Silakan. Saya mau menjawab pertanyaan teman saya, yaitu jawaban saya adalah persaingan secara pribadi dapat dicontohkan dengan permainan bulu tangkis. Ya, ada permainan bulu tangkis tunggal misalnya antara Icuk Sugiarto dengan Lim Swee King, ya kan, ada persaingan. Atau ada pribadi, ya kalau cuma 2 orang berlomba lari, persaingan hanya dengan pribadi, ya kan. Jadi seperti itulah, ya kan. Terjadinya persaingan itu secara pribadi. Kontrapensi, diperhatikan. Siapa yang memberikan pendapatnya tentang itu? Saya, Pak. Dari gambar tersebut merupakan kontrapensi yang menyatakan sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Ya, tepuk tangan untuk jawaban anak-anak. Jadi itu yang kita lihat, ada hal-hal yang tersembunyi ketidaksenangan saya terhadap orang lain. Tapi itu tidak saya tunjukkan, ya kan? Itu yang kita lihat. Baru berikutnya ada apa ini? Pertentangan atau konflik. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang itu? Saya, Pak. Ya. Dari gambar tersebut merupakan pertentangan. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya. Jika saya mengambil milik orang lain, apakah itu masuk kepada pertentangan? Iya. Saya ambil milik orang lain, Iya. Hah? Iya. Masuk? Masuk kepada pertentangan? Ya, masuk ke tadi itu adalah pertentangan atau konflik. Nah, anak-anak kami dengan demikian bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita selalu mencoba dan berbuat yang terbaik terhadap sesama kita. Dirimu kepada yang lain. Jangan dia yang mencocokkan kepribadianmu terhadap yang lain, tapi kamu mencocokkan supaya terjadi pertemanan, persahabatan, sehingga terjadilah kehidupan yang rukun. Jauhkanlah segala bentuk perkelahian, saling mencemooh, saling mencaci maki, karena itu akan menghasilkan suatu pertentangan dan perkelahian. Sebagai seorang pelajar, maka kita tidak perlu mengadakan konflik atau tawuran, karena tugas kita adalah belajar. Walaupun di mana-mana sering kita lihat tawuran, maka kita tidak perlu mengikuti itu. Itu harapan kami dari pelajaran hari ini, dan semoga itu bisa kamu laksanakan di kehidupan kamu sehari-hari. Demikian pelajaran kita. Untuk menutup, kami sampaikan terhadap anak kami salam. Untuk menutup pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Masih saja.